Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja polling dari partai sosmed begitu. Sudah sejak awal begitu kan ragu-ragu mendukung salah satu calon. Ternyata partai sosmed sekarang mendukung Prabowo. Membuat polling seperti ini ternyata keok ya yang dia dukung mereka. Satu, ya setelah menonton debat capres ya malam ini, siapakah paslon yang Anda putuskan untuk pilih? Catatan polling dilakukan dalam kondisi akun protek ya, diprotek ya. Lama polling 45 menit. Ternyata Anies Baswedan menang 53,9% ya. Sedangkan Prabowo Gibran 38,3% dan Ganjar Mahfud 7,8%. Artinya apa begitu kan ya? Membuat polling-polling seperti itu ternyata kiok mereka begitu. Mulai dari PSI begitu, dari kader-kader mereka, mulai dari para pendukung Prabowo membuat polling ya, Prabowo tidak pernah menang kepada Anies Baswedan. Kenapa lembaga-lembaga survei sekarang ini begitu kan ya, begitu ngototnya untuk memenangkan ya atau menyodorkan ya Prabowo di urutan pertama. Ini kan logikanya logika aneh mereka begitu kan. Jadi sudah dari pendukung Prabowo sudah jelas-jelas membuat polling seperti itu ternyata keok begitu kan. Apakah tidak malu mereka? Mulai dari Kompas, CNN Indonesia, mulai dari Metro TV begitu kan. Terus kemudian mulai dari kabar berita begitu kan ya. Sudah jelas mereka ya Prabowo dan Ganjar itu keok. Tentu Anies Baswedan menjadi catatan penting dan bahkan 37,9% ini dari Litbang Kompas begitu kan. Saya menunjukkan dengan angka-angka seperti itu ternyata partai sosmed begitu kan di media sosial sudah tidak bisa berkutik ketika dia mendukung salah satu calon yaitu adalah Prabowo. Ya, sudah jelas mereka begitu kan. Artinya kalau selama ini melihat dengan apa yang dilakukan oleh partai sosmed apakah kecewa atau tidak begitu kan. Tapi yang jelas dari beberapa polling itu sudah menunjukkan Anies Baswedan ya paling unggul di situ begitu. Anies basicnya adalah akademisi, Ganjar aktivis ya, universitas ya, Prabowo militer. Waktu debat jelas Anies yang paling yang merdu. Tapi tahulah Anies kalau udah janji-janji ya tidak akan zong katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Padahal polling itu sering dilakukan oleh partai sosmed. Tapi Prabowo dan Gibran begitu tidak Pak. Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud tidak pernah menang dalam polling itu. Ada apa? Karena pada kenyataannya begitu polling-polling seperti ini begitu kan ya, itu kan akurasinya begitu kan dari pendukung-pendukung mereka. Ternyata lihat saja banyak akun-akun yang kemudian ya memilih Anies Baswedan dibandingkan dengan ya Prabowo Gibran Ganjar Mahfud. Padahal ini akunnya akun dari pendukung Prabowo. Seharusnya kan banyak yang mendukung Prabowo begitu kan. Tapi ya sudah kelihatan agak malu sih sebenarnya begitu si partai sosmed begitu kan ya, bahkan di media sosial sudah tahu bagaimana partai sosmed sebenarnya begitu kan ya. Dan salah satu yang paling lucu adalah kenapa ya dari dulu tidak mengarahkan dukungan kepada siapa tapi pada kenyataannya mendukung Prabowo ya. Lantas ya ada apa di balik ini semua begitu ya. Inilah negara demokrasi ya. Dan bahkan ya dari foto-foto seperti ini begitu kan ya, Mas Anies sudah katanya begitu ya. Ini sudah jelas mereka melihat dengan hal-hal seperti itu, masyarakat Indonesia kan melihat bagaimana ya Wakanda nomor ya Indonesia forever di situ begitu kan. Sudah apa yang dikatakan Anies Baswedan benar-benar nyata begitu kan. Ngapain ya kalau ada orang dalam enak banget. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang kemudian polling-polling yang kemudian mengarah bagi Anies Baswedan akan keok, ternyata sebaliknya Anies Baswedan menang di situ begitu kan. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan wah ini gimana begitu. Anies mau dilawan katanya ya. Dalam beberapa polling-polling yang muncul hari ini ternyata begitu cukup kecewa mereka. Kenapa? Karena yang ia polling ya harapannya bisa menang ya para pendukung mereka. Ternyata keok mereka begitu kan. Kalau sudah keok seperti itu ngapain begitu kan? Jelas mereka ada sesuatu begitu kan ya yang kemudian ya dari pendukung-pendukung mereka agak gimana? Ada kesalahan di situ begitu. Dalam artian bahwa ya kalau polling jangan dilawan, tetaplah Anies Baswedan yang menang. Kalau lembaga-lembaga survei karena dibayar ya bisa saja ya yang kalah itu Anies Baswedan kalau di lembaga survei. Tapi kita lihat saja karena polling itu berhadapan langsung dengan masyarakat di situ begitu kan.
Bahkan ini mungkin ya bagian dari doa begitu ya. Kalau rakyat ya tidak suka Prabowo Gibran, jangan pilih kami. Aminkan aja begitu kan. Aminkan aja dulu di situ begitu ya. Siapa tahu ucapan-ucapan Prabowo itu sebagai doa untuk mereka begitu. Arogan banget minta simpati rakyat ini malah bilang gini, "Oke lah siap," katanya begitu. Siap, siap. Jadi gimana ini Pak Prabowo begitu kan? Ya Wakanda no more, Indonesia forever ya. Sudah jelas mereka begitu. Dari raut wajahnya itu sudah agak gemeteran si Prabowo begitu kan. Keringatnya luar biasa di situ. Artinya sudah menandakan bahwa debat-debat seperti itu ya bagi Prabowo tidak tidak nyambung begitu kan ya. Sudah lihat mereka debat-debatnya seperti apa. Tapi pada intinya lah inilah negara demokrasi. Kita harus menghargai satu sama lain. Bagaimana Gibran yang mancak-mancak sana sini begitu kan ya. Ternyata ini mengandung tidak simpati dari masyarakat. Justru yang dilakukan Gibran seperti itu justru memperburuk situasi begitu kan. Mulai dari berdiri, tepuk tangan begitu kan, seolah-olah ya mengompori ya pendukung-pendukung mereka. Saya tahulah bagaimana karakter Prabowo. Ya itu aja jawabannya. Mau dari 2014, 2015 ya, bahkan 2003 jawaban Prabowo sama aja begitu kan ya. Tidak ada yang terbaru di situ. Tidak ada yang bentuk kekinian mereka begitu kan. Jelas ya. Ada apa? Anies unggul jauh lebih ya dari kalangan intelek ya, sayang kalangan intelek Indonesia ya proporsi yang sangatlah kecil. Semoga ya semakin banyak yang menggunakan akal sehat saat nyoblos. Less gimmick, less money politik. Jelas ya, tapi begini, saya memberikan edukasi begini. Kenapa Prabowo dan Gibran ini begitu kan survei-surveinya sangat tinggi? Ya karena yang disurvei itu bisa saja ya Pak Jokowi begitu kan. Dalam artian bawa-bawa nama Pak Jokowi di situ begitu. Karena anaknya Pak Jokowi bisa saja begitu kan. Coba kalau kita netral seorang Jokowi di situ, apakah dia bisa menang? Bagaimana cawe-cawe di situ begitu kan? Itu yang paling poin penting begitu. Saya rasa hal yang dilakukan oleh Prabowo selama ini begitu kan ya, saya kira prediksi saya kalah begitu kan. Kalau satu putaran Pak Prabowo tidak menang, maka kemudian ya yang menjadi cikal bakal wah ini menjadi kiok begitu kan. Kalau memang dia menang masuk putaran kedua dan Anies Baswedan dan Prabowo yang masuk di situ, jelas keuntungan bagi Anies Baswedan. Karena Pak Prabowo itu karakternya ya itu aja mereka. Sangat-sangat disayangkan begitu kan ya. Saya sudah pendukung dari Prabowo 2014 2019. Jadi tahu karakter mereka. Jawaban yang dijawab seperti sekarang ini sama mereka begitu kan ya. Sudahlah ya, jangan beralibi apapun ya, di polling juga kalah, di survei sekarang ini sudah kalah Prabowo, ngapain begitu kan. Kita masih harus sana sini begitu. Jadi yang saya katakan sejak awal begitu kan ya, sudah melihat bagaimana tanda-tanda Pak Prabowo di situ begitu kan. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.